Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-temanku semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ada tersisa kurang lebih 75.000 kuota untuk P3K tahap 2 pada tahun ini dari 280 formasi jabatan yang diperebutkan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau tahap terakhir yang mungkin nanti tidak akan ada lagi P3K di tahun-tahun berikutnya, kami menyediakan modul belajar dan paket tryout online yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun dan bisa dikerjakan berulang sebagai pembelajaran untuk persiapan ujian nanti. Dan yang pasti semuanya berstandar sesuai dengan kisi-kisi atau materi ujian yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk itu mari kita belajar bersama teman-teman semuanya. Selamat menyimak, selamat belajar, semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses selalu. Soal ujian seleksi penerimaan PPPK Formasi Analis Hukum Ahli Pertama 2024. Kemampuan umum. 1. Hukum pidana. Soal 1. Analis hukum sedang mengkaji kasus korupsi yang melibatkan pengadaan barang di sebuah kementerian. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, yakni pengeluaran surat perintah kerja atau SPK, tanpa melalui proses tender sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan. Selain itu, ada fakta bahwa pejabat yang mengeluarkan SPK adalah saudara dari pemilik perusahaan pemenang. Berdasarkan analisis hukum pidana, unsur tindak pidana korupsi yang terpenuhi dalam kasus ini adalah A. Menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri. B. Merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain. C. Penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. D. Penggelapan dan pengadaan fiktif. E. Gratifikasi dan nepotisme. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa unsur tindak pidana korupsi yang terpenuhi dalam kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pejabat mengeluarkan SPK tanpa melalui proses tender yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan atau penyalahgunaan wewenang, dan adanya hubungan keluarga antara pejabat yang mengeluarkan SPK dengan pemilik perusahaan pemenang atau konflik kepentingan. Hal ini memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal 2. Analis hukum melakukan kajian terhadap kasus pelanggaran ketenagakerjaan di sebuah perusahaan manufaktur. Berdasarkan temuan, perusahaan tersebut mempekerjakan 15 orang anak di bawah umur 14 tahun untuk bekerja pada malam hari selama 8 jam dengan upah di bawah standar upah minimum. Apabila mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap direktur perusahaan tersebut adalah A. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. B. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan, atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan, atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. D. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan, atau denda paling banyak 400 juta rupiah. E. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan, atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 atau mempekerjakan anak, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan, atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah.
Karena perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur 14 tahun untuk bekerja malam hari, maka direktur perusahaan dapat dikenakan sanksi tersebut. Soal 3. Dalam menganalisis sebuah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, analis hukum menemukan fakta bahwa pelaku telah membuat postingan yang memuat informasi tidak benar tentang seorang pejabat publik. Konten tersebut telah disebarkan secara luas sehingga menimbulkan kebencian publik terhadap pejabat tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Penghinaan khusus dengan pemberatan karena dilakukan terhadap pejabat publik. B. Penghinaan ringan karena dilakukan di ruang digital. C. Pencemaran nama baik dengan kualifikasi khusus karena menggunakan sistem elektronik. D. Fitnah dengan pemberatan karena menggunakan media elektronik. E. Ujaran kebencian dengan unsur diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah dengan pemberatan karena menggunakan media elektronik. Fitnah dalam KUHP atau pasal 311, adalah pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan dengan tuduhan yang disiarkan sedangkan pelaku mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Karena dilakukan melalui media elektronik, maka diberlakukan ketentuan dalam pasal 27 ayat atau 3 Jo. Pasal 45 ayat atau 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang memberikan ancaman pidana lebih berat. 2. Hukum perdata. Soal 4. Analis hukum diminta memberi pendapat hukum terkait sengketa wan prestasi dalam kasus jual beli tanah. Penjual telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, dan menerima uang muka sebesar 30% dari total harga, namun setelah 6 bulan penjual mengalihkan objek tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan harga lebih tinggi. Dalam PPJB telah disepakati bahwa jika terjadi wan prestasi, pihak yang melanggar wajib membayar ganti rugi sebesar 50% dari nilai transaksi. Berdasarkan prinsip hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat dikenakan kepada penjual adalah A. Ganti rugi sebesar uang muka yang telah dibayarkan. B. Ganti rugi sesuai klausul dalam PPJB ditambah biaya, kerugian, dan bunga. C. Pembatalan perjanjian dan pembayaran selisih harga dengan pihak ketiga. D. Pemenuhan prestasi berupa penyediaan objek tanah yang senilai. E. Denda administratif karena melanggar itikat baik dalam perjanjian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, penjual telah melakukan wan prestasi dan dalam PPJB telah disepakati klausul ganti rugi 50% dari nilai transaksi. Dengan demikian, penjual wajib membayar ganti rugi sesuai klausul tersebut ditambah biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wan prestasi tersebut. Soal 5. Seorang analis hukum sedang mengkaji kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh sekelompok masyarakat terhadap perusahaan pertambangan. Gugatan tersebut menyatakan bahwa aktivitas pertambangan telah mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, bukti yang paling kuat untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara aktivitas pertambangan dengan pencemaran adalah A. Kesaksian warga yang melihat limbah dibuang ke sungai. B. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kandungan zat berbahaya dalam air sungai yang sama dengan limbah tambang. C. Laporan kajian lingkungan hidup oleh lembaga independen yang menyimpulkan adanya dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. D. Dokumen internal perusahaan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar pembuangan limbah. E. Foto dan video aktivitas pembuangan limbah ke sungai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk membuktikan hubungan kausalitas dalam perbuatan melawan hukum, diperlukan bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung antara perbuatan dengan kerugian. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kandungan zat berbahaya dalam air sungai yang sama dengan limbah tambang merupakan bukti ilmiah yang paling kuat untuk membuktikan bahwa limbah dari perusahaan pertambangan tersebut adalah penyebab pencemaran sungai. Bukti ini lebih kuat dari kesaksian, laporan umum, dokumen internal, atau foto, video yang tidak secara spesifik membuktikan zat pencemar berasal dari perusahaan tersebut. Soal 6. Analis hukum diminta memberikan pendapat hukum terkait kasus sengketa waris yang melibatkan harta peninggalan seorang WNI keturunan Tionghoa yang meninggal pada tahun 2023. Pewaris meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dalam kasus ini, anak perempuan mengajukan gugatan karena merasa tidak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki. Berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini, pendapat hukum yang paling tepat adalah A. Anak laki-laki berhak mendapatkan bagian lebih besar sesuai hukum adat Tionghoa. B. Anak perempuan dan anak laki-laki berhak atas bagian yang sama berdasarkan Kuperdata. C. Pembagian waris mengikuti ketentuan hukum Islam karena pewaris tinggal di Indonesia. D. Pembagian waris harus mengikuti wasiat pewaris meskipun bertentangan dengan hukum. E. Bagian istri lebih besar dari anak-anak karena statusnya sebagai pasangan hidup pewaris. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, WNI keturunan Tionghoa tunduk pada ketentuan Kuperdata atau BW dalam hal pewarisan. Berdasarkan Kuperdata, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembagian waris dan berhak atas bagian yang sama besar. Hal ini sesuai dengan asas kesetaraan gender yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, anak perempuan pewaris berhak atas bagian yang sama dengan anak laki-laki. 3. Hukum acara. Soal 7. Analis hukum sedang menelaah sebuah kasus pembunuhan berencana. Dalam proses penyidikan, ditemukan informasi bahwa tersangka A telah mengakui perbuatannya setelah diinterogasi secara intensif selama 48 jam tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun ancaman pidana untuk kasus tersebut adalah pidana mati. Dalam proses persidangan, pengacara tersangka mengajukan eksepsi bahwa pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan KUHP, pendapat hukum yang tepat terkait keabsahan pengakuan tersangka tersebut adalah A. Pengakuan tersebut sah sebagai alat bukti karena diberikan secara langsung oleh tersangka. B. Pengakuan tersebut tidak sah karena diperoleh tanpa kehadiran penasehat hukum dalam kasus dengan ancaman pidana mati. C. Pengakuan tersebut sah jika dilengkapi dengan minimal 2 alat bukti lainnya. D. Pengakuan tersebut tidak sah kecuali jika tersangka mengulangi pengakuan yang sama di persidangan. E. Pengakuan tersebut tetap sah selama tidak ada bukti adanya penyiksaan fisik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat atau 1 KUHP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Karena dalam kasus ini tersangka diancam dengan pidana mati dan tidak didampingi penasehat hukum selama interogasi, maka pengakuan tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Soal 8. Dalam menganalisis berkas perkara perdata, analis hukum menemukan bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di Jakarta Selatan untuk sengketa jual beli tanah yang terletak di Kabupaten Bogor. Berdasarkan asas kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menjadi domisili tergugat. B.
Pengadilan Negeri Bogor karena objek sengketa berada di Kabupaten Bogor. C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan pusat. D. Pengadilan mana saja yang disepakati para pihak dalam perjanjian. E. Pengadilan Tinggi Jawa Barat karena melibatkan dua wilayah yang berbeda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan asas kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, untuk gugatan yang berkaitan dengan benda tidak bergerak atau dalam hal ini tanah, berlaku ketentuan forum rei citae yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat letak benda tidak bergerak tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat atau 3, hir pasal 142 ayat atau 5 RBG. Karena objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, maka Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, meskipun tergugat berdomisili di Jakarta Selatan. Soal 9. Analis hukum sedang mengkaji kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa tersangka telah melarikan diri ke luar negeri. KPK bermaksud untuk melanjutkan proses pemeriksaan meskipun tersangka tidak hadir. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, pendapat hukum yang tepat terkait kemungkinan persidangan in absentia dalam kasus tersebut adalah A. Persidangan in absentia tidak dimungkinkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. B. Persidangan in absentia dimungkinkan untuk semua jenis tindak pidana dengan syarat tersangka telah dipanggil secara patut. C. Persidangan in absentia hanya dimungkinkan untuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. D. Persidangan in absentia dimungkinkan jika tersangka memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya. E. Persidangan in absentia hanya dimungkinkan untuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 38 Ayat atau 1, persidangan in absentia dimungkinkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, persidangan in absentia juga dimungkinkan dalam tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Namun untuk tindak pidana umum, persidangan in absentia pada umumnya tidak dimungkinkan kecuali untuk tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang. 4. Hukum tata negara. Soal 10. Analis hukum diminta memberikan pendapat terkait rencana amandemen UUD 1945 yang diinisiasi oleh sekelompok anggota DPR. Salah satu usulan amandemen adalah mengubah sistem presidensial murni menjadi sistem semi-presidensial di mana presiden dan perdana menteri berbagi kekuasaan eksekutif. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang berlaku saat ini, pendapat hukum yang tepat terkait prosedur amandemen tersebut adalah A. Usulan tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang. B. Usulan tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota DPR dan diputuskan dalam sidang MPR dengan persetujuan 50% plus 1 anggota. C. Usulan tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh seluruh anggota MPR dalam sidang paripurna. D. Usulan tersebut harus diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. E. Usulan tersebut tidak dapat dilakukan karena mengubah sistem pemerintahan merupakan bagian dari pembatasan amandemen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 hasil amandemen, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah A. Soal 11. Analis hukum sedang mengkaji kasus pembatalan peraturan daerah Kabupaten X tentang retribusi pelayanan persampahan oleh Mahkamah Agung. Perda tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendapat hukum yang tepat terkait kewenangan pembatalan perda tersebut adalah A. Mahkamah Agung berwenang membatalkan perda melalui mekanisme judicial review karena perda bertentangan dengan undang-undang. B. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berwenang membatalkan perda karena menyangkut kewenangan daerah otonom. C. Kementerian Dalam Negeri berwenang membatalkan perda melalui mekanisme eksekutif review. D. Pemerintah provinsi berwenang membatalkan perda kabupaten, kota yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. E. DPRD Kabupaten berwenang mencabut perda atas rekomendasi Mahkamah Agung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 137/13/2015 dan putusan MK nomor 56/14/2016, kewenangan pembatalan perda yang sebelumnya ada pada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur atau Eksekutif Review telah dinyatakan inkonstitusional. Saat ini, pembatalan perda hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat atau 1, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal perda bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji dan membatalkannya. Soal 12. Dalam menganalisis kasus terkait pengesahan rancangan undang-undang atau RUU, perlindungan data pribadi, analis hukum menemukan fakta bahwa RUU tersebut telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, namun setelah 30 hari, Presiden tidak mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, konsekuensi hukum yang tepat atas kondisi tersebut adalah A. RUU tersebut batal demi hukum karena tidak mendapat pengesahan Presiden. B. RUU tersebut dikembalikan ke DPR untuk dibahas dalam masa sidang berikutnya. C. RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. D. RUU tersebut harus mendapat persetujuan ulang dari DPR dan Presiden. E. RUU tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan status hukumnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat atau 5 UUD 1945, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan demikian, meskipun Presiden tidak mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi dalam waktu 30 hari setelah disetujui bersama, RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 5. Hukum internasional. Soal 13. Analis hukum diminta memberikan pendapat hukum terkait kasus sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dengan negara tetangga X. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sementara negara X juga telah meratifikasi UNCLOS. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum internasional. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, forum penyelesaian sengketa yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. International Court of Justice atau ICJ, sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa internasional. B.
Mahkamah Arbitrase Permanen atau Permanent Court of Arbitration, sebagai forum wajib untuk sengketa perbatasan. C. Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS, Mahkamah Internasional, arbitrase sesuai lampiran 7, atau arbitrase khusus sesuai lampiran 8 UNCLOS. D. World Trade Organization atau WTO, Dispute Settlement Body karena menyangkut hak ekonomi atas laut. E. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, sebagai organisasi regional yang berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 287 UNCLOS 1982, negara-negara peserta konvensi dapat memilih satu atau lebih dari 4 prosedur penyelesaian sengketa, yaitu, atau 1. Mahkamah Internasional Hukum Laut atau ITLOS, atau 2. Mahkamah Internasional atau ICJ, atau 3. Mahkamah Arbitrase sesuai lampiran 7 UNCLOS, dan atau 4. Mahkamah Arbitrase khusus sesuai lampiran 8 UNCLOS. Negara peserta dapat menyatakan pilihan prosedur penyelesaian sengketa saat meratifikasi konvensi atau setelahnya.